Mungkin nggak se ekstrim itu ya. Cuman setidaknya diskusi mengarah ke situ. Diskusi di lapangan itu mengarah ke situ. Akan berguna tuh dalam berbagai hal gitu. Contoh tadi saya pernah jadi imam taraweh di situ, ya kan. Kemudian menghidupkan mungkin tadarus Quran di dalam hutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kembali kita kedatangan tamu yang tentu tamu kali ini juga santri di Pondok Pesantren As'ad atau kita menyebutnya alumni Pondok Pesantren As'ad. Abang Pak Kiai juga mungkin. Muhammad Ihsan. Assalamualaikum Ihsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin minggu lalu sekitar 1 bulan yang lalu kami juga mengundang alumni Pondok Pesantren As'ad. Itu ada Gus Baharudin, ada Gus Fikri. Kalau perempuan apa panggilnya? Ning. Ada Ning Atika. Yang tiga-tiganya alumni As'ad yang sekarang menjadi akademisi di UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Melihat Muhammad Fikri, kalau tidak salah ketua OSIS. Ya. Kemudian Baharudin juga ketua OSIS. Hari ini juga kita akan mendatangkan ketua OSIS. Begitu. Alhamdulillah pernah jadi ketua OSIS. Pernah menjadi ketua OSIS. Oke. Sekarang beberapa kawan-kawan alumni dan bahkan santri ingin mendengarkan kisah dan cerita tentang alumni-alumni Pondok Pesantren As'ad. Tentu mungkin tanda kutipnya ingin mengetahui sepak terjang alumni Pondok Pesantren As'ad yang sekarang berkiprah di luar. Ya. Maka mungkin ada yang belum tahu bahwa Muhammad Ihsan ini kiprahnya banyak. Jadi saya ingin tahu dulu Muhammad Ihsan. Jadi adik-adik mungkin panggilnya Bang Ihsan atau Agus Ihsan. Kabir kalau dulu. Kabir. Nah, sekarang nggak masih ada Kabir, enggak lagi. Ya mungkin masih ada ya. Sekarang nggak ada lagi Kabir, nggak salah panggilannya sekarang tuh Al-Ah. Oh, akhi. Al-Ah. Saya tidak tahu Kabir itu apa, takut kebesaran mungkin ya. Sekarang aktivitas di mana nih? Alhamdulillah sekarang saya ini sedang sibuk. Mungkin menyibukkan diri untuk mengurus sebuah perusahaan. Ini kebetulan perusahaan cabang dari sebuah perusahaan pusat yang ada di Jogja, yang bergerak di bidang usaha sertifikasi, layanan sertifikasi, kemudian inspeksi dan jasa penilaian. Jadi kalau core business itu sendiri mungkin banyak mungkin orang-orang yang belum tahu ya. Mungkin saya sendiri masih mendalami juga, masih banyak belajar juga dari kawan-kawan. Bahwasanya bisnis sertifikasi ini adalah bisnis yang sebenarnya adalah membantu perusahaan lain dalam tanda kutip mungkin bisnis to bisnis ya, B2B gitu. Kan ada bisnis to konsumen, kemudian ada bisnis to government atau government to government atau G2G ya. Nah, kita ini bergerak di bidang usaha yaitu melayani atau memberikan jasa pelayanan berupa sertifikasi untuk perusahaan-perusahaan yang membutuhkan. Adapun perusahaan yang membutuhkan itu ada banyak macam jenis sertifikasi sebenarnya. Tapi kami sendiri bergerak di bidang sertifikasi kayu atau yang lebih dikenal dengan SPLK gitu ya. Kemudian jasa sertifikasi untuk perusahaan sawit, ada ISPO namanya. Dan kemudian jasa inspeksi untuk perusahaan-perusahaan. Mungkin kalau orang-orang awam melihatnya, kalau lihat ada tulisan assembly point, kemudian ada APAR gitu ya. Nah, kemudian ada penangkal petir gitu. Nah, itulah yang kami inspeksi gitu. Dan jasa itu kan sebenarnya dibutuhkan oleh perusahaan yang apa ya, singkat itu kalau kita perusahaan itu mengumpulkan orang banyak atau bidang usaha itu mengumpulkan orang banyak, nah itu butuh diinspeksi. Inspeksi itu kemudian jadi apa ya, jadi semacam corong tersendiri untuk sebuah unit usaha, di mana dia ingin membuktikan bahwasanya tempat kami ini adalah tempat yang aman untuk bekerja, untuk mungkin tempat berkumpul seperti mall atau rumah sakit ya. Nah, jadi jasa inspeksi ini adalah jasa pihak ketiga. Jadi kami itu memverifikasi bahwasannya betul bahwasan usaha yang kami inspeksi itu sudah melakukan standar-standar yang memenuhi keamanan.
dan kenyamanan gitu. Ya, mungkin itu penjelasannya Guru. Kalau kan Pondok Pesantren As'ad ini di bawah naungan yayasan itu beberapa lembaga tuh ada. Ya. Dan itu ada unit usaha juga di bawah naungan Pondok Pesantren As'ad. Ya. Seperti misalkan kita punya lembaga itu atau produk itu Malabisi. Malabisi itu menerbitkan atau karyanya itu membuat dan memproduksi dan menjual jilbab, baju kurung untuk perempuan, tapi memang hari ini baru sebatas khusus untuk perempuan yang dipakai. Kemudian kita juga punya produk seperti air kemasan minuman, ini Al-Huriyah ini. Jadi air minuman yang memang kita punya produksi sendiri di sini. Kemudian ada Haki Esi Hasan Qadir Economy Center. Nah, kira-kira unit usaha yang di bawah naungan lembaga pendidikan itu bisa nggak dikeluarkan sertifikasinya? Ada jenis sertifikasi mungkin yang saya ketahui ya. Mungkin ada banyak sebenarnya, tapi yang dalam core bisnis kami itu dan yang saya ketahui sendiri, ada jenis sertifikasi untuk sebuah produk, ada jenis sertifikasi untuk badan usaha itu sendiri, ada juga jenis sertifikasi untuk individu. Nah, jadi seperti yang Guru bilang tadi, bahwasannya mungkin ada ya usaha-usaha di bawah manajemen sendiri, yayasan sendiri. Sebenarnya juga yang termasuk dalam core bisnis kami. Tapi singkatnya gini, mungkin supaya lebih memahami dengan apa itu bisnis sertifikasi, sebenarnya adalah mungkin teman-teman atau kawan-kawan sendiri sering lihat sertifikasi halal MUI gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya banyak komponen yang harus dipenuhi oleh sebuah bidang usaha atau perusahaan sampai dia bisa mendapatkan sertifikasi halal. Nah, itu kan ada SOP-nya, ada standarnya gitu. Nah, jalurnya itu yang kami urus untuk mengeluarkan sertifikasi yang dalam core bisnis kami gitu. Tapi kalau untuk mungkin seperti air minum, nah itu kan sebenarnya ada beberapa jenis sertifikasi untuk produk itu sendiri ya, seperti sertifikasi halal. Karena untuk mendapatkan sertifikasi halal itu kan sebenarnya tidak sesulit yang kita pikirkan, tapi juga tidak semudah yang kita bayangkan gitu. Artinya ada standar-standar yang harus dipenuhi, seperti zatnya sendiri harus halal, itu setahu saya. Kemudian pemrosesannya juga harus halal gitu kan. Nah, itulah yang dilakukan kawan-kawan di jasa sertifikasi itu, memastikan standar itu terjadi gitu. Standar itu memang benar-benar dilaksanakan oleh perusahaan gitu. Nah, dalam hal ini, selain sertifikasi halal, juga ada sertifikasi lain seperti sertifikasi yang menyatakan bahwasanya ini produk yang diproses, kemudian cara memprosesnya adalah proses yang sesuai dengan yang ramah lingkungan gitu. Itu ada juga jenis sertifikasi seperti itu. Kemudian sertifikasi yang menyatakan bahwasanya produk ini aman untuk anak-anak, untuk ibu hamil gitu ya. Nah, itu semua ada standar. Kemudian ketika badan usaha atau perusahaan itu sudah memenuhi standar itu dan mengajukan diri untuk disertifikasi ya, untuk dinilai gitu ya, untuk diinspeksi, nah barulah sertifikasi itu keluar gitu. Jadi untuk perusahaan sendiri memang harus memenuhi standar-standar itu dan mengajukan diri. Kemudian untuk seperti yang Guru bilang tadi, ada juga sertifikasi jenisnya yang untuk personal gitu, seperti fotografi gitu ya. Kemudian kalau di MUI itu ada penyelia halal, ada penyembelih halal. Itu kan profesi yang berkaitan dengan sebuah bidang usaha, dan kemudian individunya itu yang disertifikasi. Nah, jadi santri kita nih beberapa tahun belakangan, apalagi semenjak kita punya Abdul Qadir Media Center, memang beberapa santri memang keahliannya itu di bidang media itu mulai terasa. Fotografer misalnya, yang editor juga itu sudah mulai, artinya bisa untuk
fotografer dikeluarkan sertifikasinya, sangat editor juga memungkinkan. Ya, saya sudah pernah ngecek juga di portal BNSP ya. Nah itu kan ada beberapa, bukan beberapa, mungkin banyak, mungkin hampir ratusan ribu jenis sertifikasi untuk profesi. Boleh santri dikeluarkan sertifikasinya atau harus tamat? Setiap profesi itu punya speknya masing-masing. Oke. Nah, jadi ada yang harus mungkin S1 gitu ya. Ya. Ada kemudian yang jurusannya harus spesifik gitu ya. Ada juga mungkin yang berlaku untuk umum lah, yang minimal tamatan SMA. Nah, yang ya saya paham apa yang guru maksudkan. Mungkin teman-teman yang ada di sini atau teman-teman yang terlibat di podcast ini terutama mungkin ya, kan ada beberapa jenis profesi sebenarnya gitu. Ada kameramen, ada fotografer, kemudian ada editor gitu. Nah, sebenarnya semua profesi bisa diajukan di sertifikasi. Nah, tinggal apakah sudah ada standar atau belum. Kemudian sudah ada penyedia jasanya. Nah, kalau untuk sertifikasi profesi sendiri itu biasanya sudah ada LSP. Nah, jadi sudah ada lembaga sertifikasi pendidikan yang memang dia bergeraknya untuk menyertifikasi profesi orang-orang yang punya profesi tertentu gitu. Nah, setelah itu ada ujiannya. Nah, ada ujiannya, dan LSP itulah yang menguji kompetensi dari si individu yang yang mau dapat sertifikat. Nah, jadi individu itu yang mengajukan diri. Nah, biasanya kan ada skema pelatihan dulu atau bimbingan teknis dulu, skemanya mungkin berkelompok gitu ya. Nanti mungkin sekitar 10 atau 20 orang bisa jalan uji kompetensi. Nah, jadi selain bergerak di bidang sertifikasi, saya juga pernah mendengar bahwa Guru Ihsan ini keluar masuk hutan. Itu mungkin di 2 tahun belakang, 2018-2019 saya pernah dengar itu. Meriset jenis pohon, jenis tanaman. Itu apa gawe? Tadi apa gawe ya? Mungkin kita cerita dari awal ya. Mungkin saya sedikit revisi mungkin. Sebenarnya pekerjaan itu memang pekerjaan saya waktu itu ya, memang keluar masuk hutan. Memang itu betul keluar masuk hutan. Tapi mungkin ada penjelasan juga kenapa mesti keluar masuk hutan. Kenapa tidak nunggu di belakang meja ngetik-ngetik laptop ya kan? Yang kebanyakan cita-cita orang begitu. Nah, betul itu. Nah, jadi mungkin juga membuka cerita atau membuka pilihan alternatif lah bagi mungkin kawan-kawan santri. Bahwasanya santri juga bisa berkarir di bidang-bidang yang itu tuh betul-betul tidak lazim di kalangan santrinya. Nah, walaupun santri sebenarnya dari hutan kan? Ya, santri banyak dari hutan juga. Lanjut tuh. Ya, kalau dari background keluarga, saya sendiri adalah keluarga petani. Petani karet, kemudian sekarang sudah banyak yang beralih ke sawit gitu. Jadi pekerjaan saya itu waktu itu adalah tukang ambil sampel sebenarnya. Tapi di belakang itu akhirnya saya tahu kan, ternyata banyak orang-orang di dunia ini yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan seperti ini gitu. Kalau waktu itu saya sebenarnya adalah asisten peneliti. Asisten peneliti. Jadi ada sebuah konsorsium penelitian lah antar dua negara gitu kan, kerjasama kebetulan dengan Indonesia. Negara mana itu? Jerman. Ya. Jadi ada kesepakatan lah untuk melakukan atau mengadakan penelitian di Indonesia, Jambi khususnya waktu itu. Nah, saya itu awalnya tidak tertarik dengan dunia penelitiannya sama sekali. Tapi karena lihat orang-orang kulit putih, ya kan, rambutnya keriting, kemudian warnanya pirang, kan jarang gitu nengok yang gitu kan. Apalagi di pesantren ya kan. Betul. Agak aneh nengok orang kayak gitu di pesantren gitu. Kalau yang dalam pikiran kita orang yang rambut pirang tuh ya sering mandi di Sungai Matahari. Nah, tapi ini agak aneh nih kan. Orangnya tinggi, besar ya kan. Nah, jadi awal saya tertarik itu adalah karena ada bule ini gitu kan. Ada bule. Jadi penasaran ngapain orang di sini gitu kan. Ngapain orang di tempat kita gitu kan. Ada rasa penasaran, ada rasa curiga juga. Tapi rasanya tidak adil kalau kita cuman penasaran dan curiga gitu. Saya coba mendekati waktu itu, mendekati dalam artian saya cari di mana kantornya gitu kan. Saya tanya-tanya. Ya
penasaran pada umumnya lah, bertanya dulu ya kan. Setelah itu saya mengajukan diri. Setelah saya lihat kayaknya menarik ini gitu kan. Saya datangi kantor itu, saya tinggalkan nomor HP di situ ya kan. Kalau satu saat mereka butuh apalah jasa asisten gitu kan, hubungi saya gitu. Intinya melamar lah gitu kan. Ya. Nah, jadi beberapa bulan kemudian ada panggilan rupanya, ada kebutuhan asisten berapa orang waktu itu ya kan. Saya termasuk salah satunya. Dan saya juga awal tuh tidak tahu sama sekali. Ternyata dunia penelitian itu luas betul gitu. Khususnya penelitian di bidang sains ya, ilmu pengetahuan ya. Nah, dan ini bidangnya kehutanan. Iya. Nah, udah mulai masuk ke hutan gitu kan. Jadi di saat itu saya tidak berpikir sama sekali saya harus ngambil sampel tumbuhan dan tidak ada informasi sama sekali. Kalau di informasi itu kan waktu itu bahasa Inggris. Ya walaupun dulu saya pernah menjabat sebagai kismulukoh di ini kan, tapi lukoh orang ini kan beda guru. Beda ya. Lukoh mereka itu kan kalau kita nengok mungkin guru kalau bisa bandingkan antara bahasa buku dan bahasa sehari-hari tentu berbeda jauh ya kan. Nah ini jadi job desk saya itu apalah gitu kan, bahasa Inggris yang mewah gitu kan, yang waktu saya jadi ketua bagian bahasa juga tidak paham gitu, tidak ada paham-pahamnya kan. Nah ini ilmu baru bagi saya. Bismillah saya jalani baik kan, walaupun apalah, walaupun dianggap lolo lah gitu ya, tapi tetap saya beranikan diri untuk memasuki dunia baru bagi saya. Nah setelah itu, oh rupanya gawenya itu simple ya guru. Tugas kita cuma ngambil ranting pohon, kita ngumpulkan daunnya, kita ukur, kita timbang, kita oven, kita banyak perlakuan lah, banyak treatmentnya ya kan. Awalnya memang enggak saya pahami, saya cuman istilahnya itu mengekor dari instruksi yang ada gitu kan. Lama-lama kan namanya kita manusia ini kan pasti belajar ya. Jadi setelah itu, oh ternyata tujuan dari pengambilan sampel ini adalah ini gitu. Ada tujuan besar di balik itu. Ada yang ada ukuran-ukuran yang kadang kita tidak tahu gitu kan. Coba kasih contoh, kira-kira apa tujuan mereka mengumpulkan, mengukur, menimbang? Ya, secara simpelnya itu gini, secara sederhananya gini. Mereka pengen tahu apa sih komposisi spesies yang ada di hutan kita gitu. Nah, ini baru bagian hutan nih. Apa komposisi spesies tumbuhan yang ada di hutan kita? Dan pertanyaan saya adalah mengapa ya kan? Mengapa komposisinya seperti ini? Mengapa komposisi ini berbeda dengan komposisi yang mereka teliti di tempat lain gitu? Nah, di situ kan dari mulai saya ngerjain perintilan-perintilan kecil-kecilnya, ya, akhirnya saya tahu oh ternyata dari sampel-sampel yang dikumpulkan ini ada pengelompokan lagi. Nah, disitulah saya mulai belajar ilmu biologi tumbuhan. Nah, jadi dari situ ternyata ilmu biologi tumbuhan nih menarik gitu, menarik bagi saya, unik gitu. Ada nama-nama Latin yang harus saya pelajari, ada metode-metode penelitian yang harus saya pelajari, yang tidak saya dapat sebelumnya. Dan apa artinya kan praktek mengumpulkan kayu, menimbang ini sudah dilakukan orang tua kita dari zaman dahulu. Betul kan? Betul. Apa bedanya? Mungkin bedanya di situ ya. Mereka ingin meneliti untuk mengelompokkan ini jenis apa, jenis apa. Ini bisa karena tadi Guru Ihsan sudah belajar itu dan mungkin sudah dapat ilmunya di situ. Bisa kita pakai deh ilmu itu untuk kita ajarkan kepada santri dan masyarakat kita. Memang ada jenis ilmu-ilmu yang spesifik, yang kadang ini saya juga kadang juga mencoba mengaplikasikan itu dalam kehidupan sehari-hari. Nampaknya tidak cocok, karena orang awam ya, orang yang awam ini kebutuhannya beda dengan orang-orang yang bekerja di bidang akademis. Kalau akademis itu kan butuhnya detail, rinci gitu kan. Setelah itu dikumpulkan datanya, dihitung pakai rumus-rumus apa gitu kan. Dapatlah kesimpulan ini, oh ternyata tumbuhan ini bisa membantu lingkungan menghasilkan oksigen gitu. Ini lebih banyak, yang lebih sedikit gitu kan. Nah, dalam tatanan aplikasi di kehidupan sehari-hari yang masyarakat umum lah pada awamnya gitu kan, tentu ilmu-ilmu seperti ini bisa dibilang tidak berguna. Dalam tanda kutip tidak berguna ya. Tapi dalam tatanan kebijakan pemerintah, dalam tatanan kebijakan entah pendampingan ataupun
penyuluhan, ilmu-ilmu kayak gini kan sebetulnya sangat penting gitu. Nah, santri bisa masuk di sisi itunya, di sisi akademisi gitu. Dan ini terus-menerus dibutuhkan, terus-menerus butuh regenerasi gitu. Nah, kalau untuk aplikasi di lapangan, kalau saya sendiri mungkin ada rasa kepuasan ya ketika tahu, oh ini tumbuhan ini gitu, gunanya ini gitu kan. Nah, kayak tumbuhan obat ya kan, ini biasanya para media sini dipakai untuk apa gitu kan. Ilmunya sebatas itu gitu. Kalau dalam sisi ini kita kembali ke yang tadi yang pertama, tulisan pernah bilang ada tadi menyebut bahwa sebagian besar cita-cita orang sebuah santri ke depannya itu ingin menjadi kantoran, bekerja, mengajar dan segala macam. Yang timbal baliknya adalah gaji, misalnya begitu ya, mendapatkan hasil dari pekerjaan. Ini kalau ngumpulin tanamannya begini-begini, mengelompokkan tahu jenisnya, dapat duit tak ini? Insya Allah dapat duit. Kenapa nih? Insya Allah dapat duit. Kalau tahu caranya ya. Nah, itu tadi. Kalau balik-balik sendiri, rasa penasaran itu ada. Nah, jadi intinya tuh timbulkan rasa penasaran dulu. Jadi saya juga tidak tahu bagaimana caranya bisa penasaran lebih banyak gitu ya. Tapi setidaknya sebagai manusia normal gitu kan, pasti ada rasa penasaran. Ini berlaku juga untuk semua bidang saya rasa ya. Nah, cuman saya cuma membuka alternatif pemikiran mungkin ya, alternatif pilihan-pilihan yang ada gitu. Bahwasanya jadi santri itu juga bisa masuk ke dunia-dunia seperti ini. Khususnya dunia akademisi yang jauh mungkin dari core pendidikan kita sebelumnya gitu kan. Yang awalnya kita mungkin baca kitab kuning, ya kan, belajar ilmu tasawuf, ilmu fikih segala macam. Nah, itu ada ternyata alternatif yang bisa dijadikan pilihan bagi santri ini, bahwasanya oh ternyata dunia sains ini masih sepi dari santri. Nah, tugas santri ini kan apa ya, perpanjangan tangan dari guru ya, dari ulama ya. Bahwasanya seluruh lini kehidupan ini harus kita masuki kan. Ya tentu bagi-bagi tugas lah ya kan. Yang belajar usul fiqh tetap belajar usul fiqh gitu. Yang belajar tasawuf tetap belajar tasawuf. Nah, ada juga dunia-dunia yang kayaknya masih kosong dari santri gitu kan. Masih kurang kuota santri lah di situ ya. Seperti dunia perikanan dan kelautan. Nah, itu kan termasuk dunia yang spesifik lah gitu ya. Kehutanan tadi juga termasuk. Kemudian mungkin dunia dirgantara itu juga masih kekurangan santri. Nah, ini saya tuh berpikir dari awal tidak mau menutup diri ya untuk hal-hal yang semacam itu. Lewat rasa penasaran tadi kita belajar ya kan. Alhamdulillah mungkin bisa juga jadi inspirasi untuk kawan-kawan di pondok atau di pesantren gitu. Ya, pada intinya kalau mau cari duit dari situ gitu kan, bisa gitu. Bisa. Dan ada banyak bidang-bidang, hal ini sub bidang yang bisa kita masuki gitu. Entah jadi penelitinya, entah jadi penulisnya, entah jadi asistennya ya kan. Ya awalnya jadi asisten mungkin kan. Lama-lama kan jadi dokter juga gitu. Paham kan? Ya, dokter pada dua definisi lah ya. Dokter secara formal tertulis atau dokter dengan keilmuannya standar dokter. Nah itu. Nah, ini kan santri nih. Santri itu dalam kehidupannya kan dekat dengan Tuhan. Kan begitu ya. Dia ngaji fikih, ngaji kitab, kan nggak lepas dari agama tuh di situ. Artinya kalau santri masuk hutan, santri ngurusin sertifikasi perusahaan sawit dan segala macam. Saya curiga nih, Guru Ihsan ini sudah tidak dekat dengan Tuhan lagi. Atau ada Tuhan nggak tuh di hutan? Jelas pasti Tuhan itu kan kuasanya, ilmunya kan. Kalau kita baca dulu kan di mana-mana ya kan. Jadi mungkin ya kawan-kawan berpikir mungkin kalau dalam hutan macam mana cara sholat ya. Betul, benar. Saya alhamdulillah waktu itu jadi ada mungkin 1 bulan lah. Dalam bulan puasa. Di dalam hutan. Nah, alhamdulillah waktu itu dipercayakan adalah ilmu lama jadi imam tarawih. Nah, jadilah gitu dalam hutan gitu. Dalam hutan itu tadi kan. Nah, orang-orang di sekitar itu mungkin akan akan sadar sendiri. Entah dari omongan kita, entah dari cara kita menyampaikan, entah dari konten yang kita sampaikan, orang tuh akan tahu, oh, dia ini mantan santri. Kalau santri, iya, mantan orang yang pernah tinggal di pesantren. Nah,
Padahal tidak semua orang di pesantren itu santri kan. Oh gitu. Bisa beda jualan ya kan. Oh iya, oke. Nah, jadi ketika orang tuh aware yang bukan alumni pesantren itu secara sadar atau tidak akan mendorong kita untuk maju. Artinya ini ada poin plus di situ. Nah, itu bahwa santri masuk hutan. Iya. Jadi mungkin praktik fikih yang selama ini kalau kita pelajari ketika tidak air bagaimana betul, wudunya. betul, betul. Nah, Kayak ketika makanan halal tidak ada, boleh makan haram. begitu tak nih, guru nak bilang tidak tadi. Mungkin tidak se ekstrim itu ya. Oke. Cuman setidaknya diskusi mengarah ke situ. Diskusi di lapangan itu mengarah ke situ. Akan berguna tuh dalam berbagai hal gitu. Contoh tadi saya pernah jadi imam taraweh di situ, ya kan. Kemudian menghidupkan mungkin tadarus Quran di dalam hutan, ya kan. Nah, tapi mungkin tidak se ekstrim yang dibayangkan orang. Di hutan itu tidak ada apa-apa gitu. Tetap kita ada bawa ransum juga, ada persiapan juga. Kemudian ada juga tempat tinggal sebenarnya. Orang-orang yang bekerja di hutan ada tempat tinggal. Tapi mungkin fasilitas tidak ada semewah di luar gitu kan. Nah, makanan juga kadang harus diirit-irit. Kadang nunggu tanggal sekian karena kita belanjanya pasti gitu kan. Air galon pun lah masuk. Air galon pun sudah masuk. Nah, tapi setidaknya praktek hukum fikih yang darurat itu hampir atau mungkin tidak kita jalankan, tapi kita tahu kalau seandainya aku tersesat di hutan ya kan boleh nih gitu kan. Tapi dalam hutan gitu kan masih banyak kijang kan. Masih banyak daun ya kan. Nah, tuh. Setidaknya kan kita punya bekal pengetahuan tentang pilihan-pilihan jika ada ini, jika tidak ada ini. Saya kira tuh menang santri yang terjun, yang bisa terjun ke semua profesi. Betul. Itu saya rasakan sendiri. Karena memang itu tadi kita kadang berpikir ketika dalam hutan tidak ada alas lah dalam tanda kutip ya. Kita tidak bawa alas karena kalau kita bawa tentu akan mempersulit ya karena butuh banyak barang yang harus kita bawa. Kita kan tahu alas yang boleh dipakai untuk sholat. Ya kan dalam tanda kutip sajadah darurat ya gitu ya. Ya kan apa yang suci, apa yang indah gitu. Nah, itu ilmu-ilmu itu yang saya kira cuma orang-orang yang pernah mengenyam pendidikan sebagai santri yang akan tahu itu dan bisa mempraktekkan itu. Kemudian kita juga berpikir macam mana caranya kita kerja ya, tapi air kan jauh mungkin kan, entah sungai jauh. Tentu kita harus berpikir kan, cara bawa air ini kayak mana, pakai wadah apa gitu kan. Karena kalau wadahnya bekas minyak kan bukan tidak boleh. Cuman tidak ada enaknya kan. Dulu kita belajar babnya bejana. Itu. Nah itu guru. Jadi hal-hal macam ini kan kalau kita tidak pernah belajar kan, tentu akan kesulitan kan. Kita menghadapi situasi-situasi yang di luar kebiasaan. Ini membuktikan juga bahwa belajar agama tidak bisa instan dari internet. Iya betul. Mungkin orang beranggapan begini. Kalau saya tidak tahu ya tinggal saya searching di internet dapat. Dalam hutan ada sinyal. Nah, kalau dalam hutan ada sinyal. Tanpa bekal yang dulu pernah kita belajar. Betul. Tidak bisa diakses. Dari situ saya bersyukur. Situ saya bersyukur dan bangga juga kan. Ada rasa syukur kemudian ada rasa bangga gitu. Nah, jadi menghidupkan syariat itu kan bisa dimanapun. Itu tantangan juga bagi kawan-kawan yang mungkin akan masuk ke bidang-bidang itu. Saya kira banyak saya kira adalah kawan-kawan yang memang selain Guru Ihsan itu juga aktif di seperti itu. Mungkin kalaupun tidak masuk hutan ya paling tidak di perusahaan yang dalam hutan. Betul. Ketemulah dengan beberapa kondisi lapangan yang agama tuh harus hadir kan di situ. Betul. Ini kalau saya melihat dari beberapa pembicaraan kita tentang sertifikasi, tentang hutan, tentang pekerjaan, saya membaca sedikit dari biografi Guru Ihsan ini. Setelah dari Pondok Pesantren As'ad masuk ke Unja bahasa Inggris. Iya betul. Lalu dari bahasa Inggris Unja, saya baca itu tidak menyelesaikan di Unja. Nampaknya ya. Pindah ke IAIN waktu itu. Masih UIN, masih ke jurusan bahasa Inggris. Di Unja jurusan bahasa Inggris ya. Jurusan bahasa Inggris. Adab ya. Pindah ke UIN bahasa Inggris lagi. Di Adab. Fakultas Adab. Sastra Inggris. Dan tidak juga menyelesaikan di sastra Inggris. Betul. Kemudian pindah lagi ke Usuluddin. Ya betul. Jurusan filsafat.
Ya, AF tidak filsafat. Akidah filsafat. Dan tidak menyelesaikan juga. Dan tidak juga menyelesaikan. Saya kira satu-satunya alumni Pondok Pesantren As'ad yang sesatnya banyak nih Guru Ihsan. Satu lagi guru, saya pernah kuliah di UT. Oke, Universitas Terbuka. Jurusan apa? Pendidikan berarti? Biologi. 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 Oke. Tidak tamat juga di situ. Atau tidak menyelesaikan? Belum tamat. Belum menyelesaikan. Ada niat masih. Masih ada guru. Cuma ini nampaknya butuh dorongan nih kan. Itu kesibukan masuk mengurus sertifikasi atau Ya. memang karena nampaknya sarjana ini tidak penting atau gimana? Saya tidak berani bilang dan tidak mungkin juga saya bilang sarjana tidak penting. Iya. Di akhir-akhir saya menyadari bahwasanya mungkin bukan sarjana ya saya tekankan. Iya. Mungkin pendidikan tetap penting gitu. Iya. Sarjana bisa jadi gelar ya dalam artian gelar itu bisa jadi penting, bisa jadi tidak gitu. Relatif lah. Tergantung bidang, kemudian tergantung pemikiran yang kita pegang. Ya kan? Tapi secara garis besar yang saya lakukan itu sebenarnya adalah saya ini orangnya penasaran, gampang penasaran gitu dengan sesuatu yang baru, ilmu yang baru gitu. Awal juga saya berpikir kenapa saya harus masuk Unja, sementara waktu itu kawan-kawan semuanya menyebar di fakultas dan universitas yang Islam. Ya kan? Memang waktu itu saya berpikir saya ini pengen membuktikan kalau bahwasanya santri ini juga bisa masuk ke perguruan tinggi umum. Perguruan tinggi umum gitu. Karena sebelum itu memang saya dan kawan-kawan itu sudah pernah ikut tes juga kan, beasiswa UGM gitu kan, dan membidik beberapa waktu itu memang akses kan masih sulit waktu itu di 2006 itu. Tapi pada intinya adalah kenapa pindah-pindah dan tidak tamat gitu kan. Kalau saya bilang dan saya akui gitu ya, saya tuh memang tidak kompeten di bidang-bidang itu gitu. Jadi kalau orang bilang mungkin dia tidak punya passion kata orang tuh. Dah lah, saya akui lah, memang tidak kompeten Gitu ya. tapi setidaknya nih kita ini sudah pernah mencoba dan kemudian mungkin tidak patut juga ditiru ya kan. Kawan-kawan ataupun adik-adik yang sudah tamat itu harusnya memang berani konsisten. Berani konsisten untuk satu bidang. Kemudian kalau mau belajar lagi, selesaikan dulu yang lama. Baru kita mulai yang baru. Setelah itu baru kita lanjut ke dunia yang baru. Ini ungkapan itu keluar karena akan dipublis di media atau murni dari dalam hati itu? Itu dari dalam hati. Dalam hati ya. Jadi saya masih curiga. Kemampuan. Jadi ada satu kemampuan yang harus saya adalah kemampuan mengakui kekurangan. Jadi kata orang sekarang tuh, anak muda sekarang tuh jangan denial, jangan menolak. Jadi kalau misalnya kita tuh kekurangan, tidak apa-apa kita berdamai dengan kekurangan itu. Tapi bukan berarti kita tidak bisa menggali lebih dalam kelebihan-kelebihan kita gitu loh. Dengan sarana dan fasilitas yang ada di kita lah gitu. Nah itu dalam artian bukan saya nak ngenak-ngenai gitu kan. Dalam dunia ini kan pilihannya kalau ada gagal, berhasil ya tak? Kalau sedang-sedang kadang orang bilang gagal juga. Iya kan? Kalau dalam tim bola tuh mediocre lah. Nah itu kan tapi tidak dikenal orang gitu. Kalau yang dikenal itu kan kalau di atas yang bawah. Betul. Nah karena saya udah kompeten ke atas, saya kompetennya di bawah. Supaya saya juga bisa dikenal orang gitu kan. Jadi ini orang dulu pernah gagal gitu. Tapi bukan berarti dia tidak punya kesempatan untuk sukses. Nah di situ saya mulai meramu karena dapat ilmu dari akidah filsafat tadi. Mulai meramu pemikiran itu bro. Sebenarnya untuk ngenak-ngenak di dewek baik. Tapi pada intinya itu ya akui dulu kekurangan kita. Apa yang tidak bisa kita capai itu adalah sebuah kegagalan. Tapi bukan berarti kita tidak punya kesempatan untuk sukses gitu. Nah, jadi intinya tuh adalah maka tadi saya bilang sama guru, saya ngaku baik, dan memang cukup lama juga saya berperang dalam pikiran itu kan. Tapi rasanya tidak ada gunanya gitu. Toh juga dunia berjalan, kita juga harus melakukan sesuatu. Toh akhirnya saya juga kadang dengan background yang berbeda dari kawan-kawan mungkin yang
sedang merangkak juga untuk sukses, toh sama juga kita merangkak juga gitu. Betul. Ada kekurangan itu yang kadang orang manfaatkan kekurangan itu untuk apa ya? Dalam artian gini, ya aku nih kalah karena aku memang kurang gitu nah. Yeah. Nah tapi tidak ada mau membuka jalan untuk sebuah kesuksesan yang lebih lah ke depannya gitu. Tapi untuk awalnya kan kadang orang banyak ada terima gitu, denial lah istilahnya. Tapi alhamdulillah dengan adanya 3 sampai 4 background yang saya dalami tadi, nampaknya berguna galau guru. Nah itu. Kita yakin lah artinya tahapan proses kita belajar untuk menggapai sebuah ilmu tidak akan berakhir sia-sia kan? Betul. Nah mungkin gelarnya tidak dapat, ya kan? Entah mungkin ilmunya tidak komprehensif, tapi memang dunia ini kan tempat ketidaksempurnaan juga, ya kan? Ilmu yang saya dapat waktu di bahasa Inggris itu adalah ilmu ketika berbicara dengan para peneliti yang datang itu, kemudian akidah filsafat itu, nah ini juga penting. Akidah filsafat itu pemikiran yang filsafat ya, filsafat itu ternyata berguna juga untuk ngobrol sama orang itu. Karena orang yang datang itu, orang-orang dari luar negeri itu banyak yang tidak Tuhan. Pemikir kan mereka kan? Nah mereka pemikir, banyak yang Tuhan. Sementara kita ini punya background, ya kita sudah jelas tahu kan, wajibul wujud, ya. Kalau orang itu kalau kita bilang wajibul wujud, tidak tahu dia. Tahu betul. Logonya beda ya kan. Nah itu gunanya di situ deh. Itu aplikasi yang kita dapatkan dari background yang berbeda. Mereka belajar filsafat, tapi tidak belajar akidah. Nah kalau kita kan belajar dua-duanya. Filsafat kan. Itu jadi ada keuntungan juga di situ. Jadi ya sudahlah, saya bilang itu sebuah dalam tanda kutip kekacauan atau ketidakberhasilan masa lalu saya terima dengan baik gitu kan. Hari ini saya cuma berpikir macam mana meninggalkan masa lalu itu untuk mencapai masa depan gitu baik gitu. Terakhir nih, dari beberapa perjalanan ada niat untuk ikut bermain di dunia politik. Berat tambah nah dekat juga waktunya ya. Kalau saya sudah kan ini, maaf saya potong dulu. Iya. Beberapa partai kan sekarang mulai mencari kader nih. Gitu. Siapa yang mau mencalonkan diri dari partai kami, kami, gitu-gitu ya. Mungkin pernah dapat tawaran itu mungkin kan? Rasanya belum guru. Belum ya? Belum. Kalau di kampus mungkin dulu pernah. Tapi kalau untuk politik praktis yang saya ini agak takut ngomong politik karena 2024 dekat ya kan. KPU udah buka pendaftaran nampaknya tuh. Tapi sejauh ini tidak ada. Sejauh ini tidak ada. Tapi kalau politik kampus dulu ya kita ngikutin lah sama-sama ya. Ya kan kita mana tahu nih melihat sepak terjang Guru Ihsan di Selangor ini. Ada pejabat, ada partai yang ingin datang meminang. Misalnya karena sudah viral ini, keilmuannya sudah baik dan dikenal oleh masyarakat. Udahlah jadi pejabat saja, jadi politikus saja nanti biar saya danai. Ya kita tidak tahu nih. Kira-kira bagaimana kalau ada tawaran macam itu? Kalau mengutip perkataan salah satu guru kita juga itu tuh biasanya tuh kita dengar kalau dia mau menutup kitab kuning di kelas ya. Biasanya tuh santri-santri yang ngantuk-ngantuk tidur tuh langsung terbangun kalau dengan kata-kata itu ya kan. Saya cuma menyampaikan satu hal guru, wallahu a'lam. Itu guru tahu lah kan, wallahu a'lam itu kan. Nah itu perkataan guru Jamil, almarhum guru Jamil, guru yang sama-sama kita sayangi. Benar. Nah itu wallahu a'lam lah guru. Wallahu a'lam bishawab. Itu kalau adik-adik santri kalimat penutup dari Guru Jamil itu memang sakral, tidak boleh didahului, tidak boleh dipotong, harus pas guru, harus pas. Di zaman kami itu pernah ada santri yang memotong, keceplosan karena pengen nggak cepat balik memang nih almarhum sudah ingin menutup kelas, jadi sudah ingin menutup kelas dan tinggal menyebut wallahu a'lam bishawab. Tapi ada santri yang mendahului cakap itu. Itu Guru Jamil marahnya nih. Marahnya. Artinya saya sepakat dengan itu tadi, tapi mudah-mudahan saya doakan kalau nanti ada yang ingin meminang di situ, boleh dicoba. Jadi ini promosi gitu ya. Karena kan satu di antara ujian keimanan kata Hasan Al-Banna, orang yang belum masuk ke dalam dunia politik belum teruji keimanannya. Aduh. Nampaknya saya pernah baca gitu.
Jadi untuk informasi ya, Guru Fajri ini kawan diskusi saya. Iya. Jadi berbagi pemikiran. Betul, ya iya. kan? Jadi apa yang beliau tanyakan tadi itu sebenarnya beliau sudah tahu. Ya. Cuman beliau pengen mendalami baik sebenarnya. Baik, terima kasih Lisan. Jadi mudah-mudahan bahwa saya boleh simpulkan ini kepada kawan-kawan semua, kepada tentunya kepada santri-santri juga begitu. Atau yang memang baru tamat menjadi santri, kan ini sekarang tahunnya untuk tamat nih, ini tamat, dan mereka akan mengakses media sosial. Dan kita juga di ASAT punya program fokus ke media sosial, media internet, digital untuk mengajarkan kawan-kawan yang menulis, mengedit, dan mengambil video rekaman. Itu juga kita kasih pelatihan itu. Artinya mereka dapat mengakses nih video-video dari YouTube, dari podcast kita nih, bahwa ada alumni kita yang tidak melulu wajib tanda kutip meluruskan linear pendidikannya. Betul. Artinya ada kan kalau dia punya yang tadi Guru Isen bilang fashion tuh di dunia A misalnya, ya dia tidak mesti memaksakan diri untuk di B dengan arahan orang tua dan lain sebagainya. Dia boleh masuk Unja, boleh masuk UIN, boleh masuk teknik dengan jurusan-jurusan yang lain. Tentu identitas santrinya terus dibawa kan. Jadi sebagai kalimat terakhir saya minta dari Guru Ihsan boleh pesan kalimat terakhir dan lain untuk santri dan untuk kawan-kawan semuanya. Ini agak berat ya. Biasanya kalau di podcast tuh dipotong, dijadikan video TikTok. Nah ini penting. Dikasih musik tidak judul. Betul, itu biasanya kami pakai. Apalagi ini kita program akan fokus ke Instagram juga nih. Iya. Saya pertama ucapkan terima kasih dengan Guru sudah diberi kesempatan kita untuk berdiskusi secara mengudara nantinya kan. Nah, tapi saya pesan juga ke adik-adik, ini pesan saya dari tulus dari dalam hati, maksudnya jangan pernah takut untuk penasaran. Jadi penasaran itu kalau diarahkan ke arah yang baik dan bagus akan menuntun kita sampai ke tujuan. Jadi menggali rasa penasaran, kemudian membuat penasaran itu jadi lebih positif, ya kan? Nah itu penting, karena kalau dalam belajar itu harus ada curiosity, harus ada rasa penasaran. Sama kayak kita dulu belajar apapun lah, yang penasaran dengan kitab kuning apa sih isinya, ya? Pasti kita cari di luar jam pelajaran pun kita gali, gitu lah. Tapi kalau cuman untuk memenuhi kewajiban, biasanya sebatas itulah. Gitu. Makanya orang juga kalau beribadah kan, kalau dia tidak ada rasa penasaran ibadahnya tuh sudah sempurna atau belum. Memang kita tidak mungkin sempurna dalam ibadah, tapi kalau ada rasa penasaran itu dia akan tambah terus. Jangan-jangan masih ada nih potensi ibadah yang belum aku lakukan. Gitu. Begitu juga dalam belajar, gitu. Dalam menggali sesuatu. Karena dunia ini saya juga baca dari buku ya, dunia ini sebenarnya udah punya aturan baku. Yang punya aturan baku itu kan agama ya. Tapi dunia ini kan berkembang terus ya kan. Nah, dalam dunia yang aturannya tidak baku, kalau kita baku kira-kira yang terjadi itu kan kita akan tertinggal gitu. Nah, dalam dunia yang tidak punya aturan baku inilah kita ini ditantang sebagai santri untuk mengisi lini-lini tadi itu. Jadi lini-lini yang belum dikerjai orang lah gitu. Nah, kalau saya bilang tadi itu masih butuh kuota santri di situ. Masuklah ke situ gitu. Nah, salah satu caranya itu tadi saya bilang saya pesan ke adik-adik bahwasanya rasa penasaran itu yang akan menuntun kita. Rasa penasaran yang positif ya. Yang menuntun kita untuk belajar lebih banyak. Nah, itu yang paling penting. Baik. Terima kasih Guru Ihsan. Insya Allah kita akan lanjut diskusi panjang. Ini tidak cukup di 30 menit. Bab 12 SKS ya, 12 SKS. Apalagi sudah ngomongin masalah perpaduan antara agama dan dunia. Itu panjang kan. Pertanyaannya apakah bisa agama bercampur dunia atau tidak? Kita lanjut nanti diskusi di luar forum mungkin ini. Butuh 13 episode gitu. Nanti kita ajak juga kawan-kawan yang memang hobi berdiskusi seperti ini. Terima kasih. Insya Allah mudah-mudahan semua aktivitas kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih juga kepada kawan-kawan. Kita akan tutup dan sudahi dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.